Hari ini, pesta teh kontes Sinclair sedang berlangsung dengan lancar, karena keluarga Sinclair sedang mencoba memperluas kekuasaannya akhir-akhir ini. Layla ada di sana, dan dia menerima berita mengecewakan yang tidak terduga. Apakah kamu mendengar beritanya? Edith Rigelhoff hampir tenggelam di danau. Ya Tuhan, bagaimana itu bisa terjadi? Ya, kapal pesiarnya tidak berfungsi, dan itu terjadi dalam sekejap. Sampai di situ, ceritanya cukup menarik. Namun penjual gosip itu kemudian menceritakan kisah yang sangat mengecewakan. Tapi Tuan Kilian sendiri yang melompat ke danau dan menyelamatkan Nona Edith. Menurut mereka itu luar biasa. Ya ampun, anak-anak dari keluarga itu sangat berani. Mereka semua terlihat seperti yang mulia Duk Ludwig. Wajah Layla yang bersemangat berubah menjadi kecewa. Namun dia tidak putus asa dan dengan hati-hati ikut serta dalam percakapan. Dia bertanya, "Jadi bagaimana kabar Nona Edith sekarang?" Layla berharap mendengar bahwa dia berada di ambang kematian. Namun sekali lagi harapannya pupus. Oh, sungguh menakutkan. Dia bahkan tidak bernafas ketika Tuan Kilian pertama kali menyelamatkannya. Mereka bilang, dia bangun setelah 3 hari. Tapi dia baik-baik saja sekarang. Layla mencengkeram kipasnya lebih erat. Alangkah baiknya jika dia langsung mati atau tidak sadarkan diri sampai akhir tahun tanpa melakukan apapun. Nafasnya terenggah-enggah karena marah, tapi dia tidak bisa menunjukkannya. Lalu muncullah cerita menarik. Kau tahu, kapal pesiarnya tidak berfungsi, dan mereka bilang itu karena seseorang dengan sengaja merusak kemudinya. Ya Tuhan, apakah Anda mengatakan seseorang mencoba menyakiti Tuan Kilian? Tidak, Tuan Kilian adalah perenang yang hebat. Dan siapa yang biasanya meninggal dalam kecelakaan perahu? Semua orang di pesta teh terdiam mendengar pertanyaan tiba-tiba itu. Mustahil. Benar, seseorang mencoba membunuh Nona Edith. Oh, itu mengerikan. Mengerikan? Layla merasa agak senang. Jika seseorang telah merusak kemudi kapal pesiar milik keluarga Ludwig, maka ada kekuatan dalam keluarga Ludwig yang ingin menyingkirkan Edith. Siapa lagi selain anggota keluarga Ludwig yang bisa membobol kapal pesiar Kilian? Kemudian terpikir olehku untuk mempertimbangkan satu asumsi yang penuh harapan. Mungkin Kilian mencoba membunuh Edith. Ketika dia mengangkatnya dari air, dia tidak bernafas. Dia hanya berpura-pura menyelamatkannya sehingga dia bisa membuat alasan kepada Count Rigelhoff. Tapi gadis tak berharga itu selamat. Ada banyak mata yang mengawasi, jadi dia tidak bisa membunuhnya lagi. Rumor perseteruan antara Kilian dan Edith sudah tersebar di kalangan sosial. Tapi mereka berdua naik kapal pesiar. Itu saja sudah aneh. Sudah jelas, Kilian sedang berusaha menyingkirkan wanita itu. Layla yakin, hal ini membantunya tetap tenang dan tidak kehilangan kesabaran ketika topik tentang Lizzie muncul. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu sesuatu tentang Nona Lizzie? Ya, apa yang kamu bicarakan? Maksudku, Nona Lizzie diperlakukan sebagai calon bangsawan wanita oleh keluarga Ludwig. Mendengar itu, Layla dan Kontes Sinclair mendengus pada saat yang sama, terutama Kontes yang bahkan secara aktif membalas. Itu tidak masuk akal, katanya. Terus terang saja, anak itu telah dijual ke rumah itu. Ya, saya selama ini tutup mulut karena itu memalukan keluarga. Tapi rupanya ada rumor liar yang beredar. Sebenarnya anak haram itu dijual kepada keluarga Ludwig, dan dia mungkin bekerja sebagai pembantu di sana. Wanita yang menyebut Lizzie bertukar pandang dengan wanita yang datang bersamanya, sambil menggelengkan kepalanya. Namun, Countess berbicara dengan berani. Ketika Duk Ludwig dan keluarga saya berbisnis bersama, kami meminjam sejumlah uang dari Duk. Hal yang biasa terjadi dalam bisnis. Kemudian, Duk Ludwig datang mengunjungi kami sebentar, dan rupanya dia membutuhkan seorang pelayan. Mengingat ikatan kami, jadi dia menerimanya. Tapi, Duk Ludwig bisa saja mendapatkan pelayan tanpa harus melakukan itu. Bagaimana kamu tahu dia memanfaatkannya untuk apa? Beberapa wanita tersipu dan mata mereka membelalak. Harus kuakui, Nona Lizzie cukup menarik. Tentu saja tidak. Dia gadis mesum,
yang meniru ibunya yang mesum dan tidak bisa dipercaya jika berhubungan dengan pria. Dan aku bahkan tidak ingin membicarakannya. Kontes mengerutkan alisnya karena tidak senang dan mengepakkan kipasnya. Kemudian, para wanita cerdik itu mengutuk Lizzie dan ibunya di depan mereka, yang membuat Layla dan Kontes merasa lebih baik. Namun, bukan Lizzie yang dipedulikan Layla. Lagi pula, dia tidak peduli dengan hal-hal sepele. Yang dia pedulikan hanyalah Kilian dan Edith. Segera setelah pesta tes selesai, Layla menuju ruang belajar di lantai pertama tempat Damien dan Anton bermain biliar. Layla, sepertinya suasana hatimu sedang bagus hari ini. Ya, sepertinya wanita tua yang cerewet itu tidak memberikan nasihat pernikahan apapun hari ini ya. Layla tersenyum lebar dan duduk di sofa, meski Anton mengejek. Kamu benar, aku selalu benar, tapi yang mana? Aku rasa Duk Ludwig tidak bermaksud untuk membuat Edith Riegelhoff tetap hidup lama. Damien dan Anton berhenti bermain biliar dan menoleh ke arah Layla. Apa yang kamu dengar? Edith pergi berperahu pesiar bersama Kilian dan hampir tenggelam, dan seseorang merusak kemudinya. Lalu, kau tahu mereka dikabarkan sedang berseteru, tapi bukankah aneh kalau mereka berada di kapal pesiar bersama? Tentu saja begitu. Damien mengangguk dan Layla menjadi semakin bersemangat. Itulah yang aku pikirkan. Kilian memalsukan kecelakaan dan mencoba membunuh Edith, lalu berpura-pura menyelamatkannya. Tetapi akhirnya benar-benar menyelamatkannya. Anton tertawa mengejek spekulasi Layla. Haha, jika itu benar, raut wajah Kilian pasti menarik untuk dilihat. Tapi kalau tidak, itu tidak masuk akal. Istri Kilian Ludwig hampir meninggal, dan kasusnya disembunyikan. Apa maksudnya? Mendengar itu, Damien tersenyum puas. Layla, kamu sadar bahwa hari nasional akan segera tiba kan? Ya, aku sudah memesan gaunku. Kalau begitu, itulah kesempatanmu. Jangan lupa, akhir tahun akan segera tiba. Mata Layla berbinar. Akhir tahun semakin dekat. Itu adalah saat jatuhnya Kon Riegelhoff. Dan Kilian menjadi sangat muak dengan Edith sehingga dia ingin membunuhnya. Jika dia mengharapkan Kilian menceraikan istrinya tahun depan, maka dia harus memenangkan hati Kilian di hari nasional mendatang. Aku akan mencoba yang terbaik. Pipi Layla memerah karena kegembiraan. Insiden kapal pesiar itu akhirnya hanya menjadi sebuah kesialan belaka. Beberapa hari kemudian, jenazah seorang pembantu bernama Sabina ditemukan di hutan di sebelah timur ibu kota. Dikatakan bahwa dia dipukuli sampai mati dengan sesuatu seperti pentungan. Lokasinya dekat dengan perkebunan Kon Riegelhoff. Namun, keluarga Riegelhoff dapat lolos tanpa banyak kecurigaan karena anak buah mereka ada di perkebunan. Belakangan diketahui Sabina telah meminjam uang dari berbagai tempat di lingkungan sekitar dan memberikannya kepada seorang pria. Hal ini menimbulkan rumor bahwa ceritanya tentang aku sebagai pelakunya juga merupakan tipuan untuk memeras uang dariku. Tapi seorang gadis berusia 18 tahun dibunuh dengan benda tumpul dan kalian semua tidak peduli. Ironisnya, satu-satunya orang yang peduli dengan keadaan pelayan itu adalah aku, yang hampir saja dituduh bersalah karena dia. Di dunia ini, keadaan figuran sangatlah sepele, sehingga bisa dijelaskan dalam satu atau dua baris. Bahkan orang yang berinteraksi dengan mereka bertindak seolah-olah mereka sudah melupakannya keesokan harinya. Biarpun aku mati, semua orang akan melupakannya keesokan harinya kan? Aku berusaha untuk tidak memikirkannya, tapi aku juga tidak bisa memikirkan Sabina terlalu lama, karena alur aslinya tidak menungguku merasa lebih baik. Maka langsung diumumkan dimulainya episode berikutnya. Hari Nasional tinggal 1 bulan lagi. Duk Ludwig mengangkat topik Hari Nasional pada jamuan makan malam keluarga setelah sekian lama. Aku perhatikan ada yang tidak beres dengan Arthur Lanston kali ini. Meskipun topiknya serius, Cliff mengatakannya dengan senyum santai, seolah itu bukan masalah besar. Itu adalah masalah yang mereka semua ketahui, dan tidak ada yang terkejut mendengarnya. Dia akan mencoba memamerkan kekuatannya. Dia bodoh dan serakah, dan mungkin masih percaya bahwa tahta harus menjadi miliknya. Aku segera menyadari bahwa Arthur Lanston adalah pria yang tidak jauh berbeda dengan Kon Riegelhoff. Kon Riegelhoff juga percaya
bahwa kekuasaan Ludwig seharusnya menjadi miliknya. Jika itu hari nasional ketika Arthur Clanston muncul, itu adalah episode pesta dansa di akhir volume 4. Tidak banyak yang tersisa. Aku merinding. Setelah pesta ini akan terjadi peristiwa yang akan membahayakan nyawa Edith. Setelah makan malam, aku kembali ke kamarku untuk memikirkan apa yang akan terjadi. Dan aku menyadari bahwa episode Hari Nasional kali ini akan berbeda dari aslinya. Tunggu sebentar, Edith yang asli sedang dalam masa percobaan, jadi dia tidak bisa menghadiri pesta Hari Nasional. Dalam ceritanya, Edith tetap berada di mansion, dan sepertinya dia dan Sophia sedang merencanakan sesuatu. Tidak begitu jelas apa yang sedang dilakukan Edith karena narasinya berpusat pada Lizzie dan Cliff. Tapi itu salah satu alasan kenapa dia meninggal. Di akhir episode Pesta Dansa Hari Nasional, perkelahian terjadi antara keluarga Gilhoff dan Ludwig, di mana Shane menyerang rumah keluarga Ludwig. Mungkin Eddie dan Sophia punya rencana untuk membantunya, tapi sekarang aku tidak punya Sophia, dan aku akan pergi ke Pesta Hari Nasional. Jadi ini akan menjadi perubahan yang baik bagiku, bukan? Ada banyak lika-liku. Namun entah mengapa, aku merasa semakin dekat dengan masa depan yang lebih baik. Ditambah lagi, aku bisa pergi ke pesta dansa di dunia Rovan. Ya Tuhan. Pesta dansa di Istana Kekaisaran adalah salah satu hal yang selalu muncul ketika aku membaca novel Rovan. Istana megah, gaun warna-warni, tarian waltz yang mendebarkan, dan romansa. Akan menyenangkan walau hanya menonton yang lain. Mungkin di episode Pesta Hari Nasional kali ini, Lizzie akan menjadi pusat perhatian dan faksi Lanston akan membuat heboh. Yang harus aku lakukan hanyalah memakai kacamata 3D dan makan popcorn untuk menyaksikan hal itu terjadi.